Dan karena itu di dalam keyakinan kami orang Kristen, setiap orang itu bisa berdoa dengan berbagai macam cara, tidak diharuskan, hei kamu harus berdoa dengan cara seperti ini ya. Hei kamu harus berdoa dengan cara seperti itu ya. Kalau enggak nanti doamu, ibadahmu batal. Tidak seperti itu. Shalom teman-teman, selamat siang dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan beberapa saat yang lalu sebelum saya membuat konten ini, saya dapat satu cuplikan video terkait dengan kesaksian seorang mualaf yang katanya sih beliau ini sebelum menjadi mualaf adalah salah satu debater dari agama Kristen. Dan oleh karena itu mari kita simak sama-sama cuplikannya dan nantinya akan kita tanggapi. Yang membuat saya tertarik dalam Islam itu pertamanya saya berdebat dengan teman saya. Berdebat. Saya kalah terus dalam perdebatan itu. Tetapi hebatnya kawan saya ini, ketika saya kalah dalam perdebatan itu, dia memberikan contoh yang masuk akal di saya. Dan itu awalnya saya memulai tertarik mempelajari Islam. Itu lebih ke arah ketuhanan. Konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan, tauhid. Ketika saya kalah dalam perdebatan itu dan saya mulai memikirkan Islam itu adalah benar, salah satunya contohnya seperti cara berdoa. Setiap agama itu cara berdoanya berbeda-beda. Seperti Buddha, dia seperti ini, Kristen dia seperti ini, dan hanya Islam yang meminta seperti ini. Saya berpikir secara logis, apakah mungkin meminta kepada orang seperti ini? Atau meminta seperti ini? Pandangan saya waktu itu, ketika kita meminta kepada orang, pasti seperti ini. Itulah hal yang pertama saya membuat Islam itu logis. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya dan perlu saya beritahukan kepada kawan-kawan saya khususnya yang non-Kristen bahwa di dalam agama kami, agama Kristen, doa tidak pernah diartikan sebagai meminta kepada Tuhan atau sebagai cara meminta kepada Tuhan. Doa itu pada umumnya diartikan sebagai salah satu cara berkomunikasi dengan Tuhan, dan karena itu sebagai salah satu cara berkomunikasi dengan Tuhan, maka di dalamnya kita bisa mengajukan permohonan ataupun menyampaikan ucapan syukur. Tetapi yang pasti doa di dalam agama Kristen tidak diartikan sebagai cara meminta. Dan sebenarnya justru menariknya di dalam agama Kristen, ketika seseorang berdoa, itu caranya tidak diharuskan harus seperti ini loh. Caranya nanti kalau kamu tidak seperti ini, gagal atau batal doamu. Sebab di dalam agama Kristen, orang kalau misalnya Anda lebih nyaman berdoa dengan posisi tangan yang seperti ini, ya silakan. Tapi kalau misalnya Anda lebih nyaman yang seperti ini, ya juga silahkan. Ataupun misalnya dengan cara mengangkat tangan, ya juga silahkan. Sebab esensi ataupun hakikat doa di dalam agama Kristen tidak terletak pada posisi tangan yang seperti ini, yang begini, atau yang demikian seperti ini angkat tangan. Oleh sebab itu di dalam Alkitab, sebagaimana yang kemudian teman-teman bisa perhatikan di screen, di sini di dalam Matius pasal 15 ayat 7 sampai ke 9 begini firman Tuhan, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Bahkan Alkitab katakan di sini, bibir ini bisa dipergunakan untuk berkata-kata mempermuliakan Tuhan. Tetapi pada akhirnya, yang diuji oleh Tuhan adalah sikap hati dari seseorang yang sedang beribadah ataupun yang sedang berdoa kepadanya. Oleh sebab itu justru dalam agama Kristen itu kami tidak diharuskan ketika beribadah. Pokoknya kalau kalian beribadah, kalian harus hadapnya ke utara ya. Kalau nggak hadap ke utara, itu nanti nggak sah ibadahnya. Atau kalau nggak hadapnya ke barat, ke timur, ke selatan. Tidak seperti itu. Kami dibebaskan untuk menghadap arah mana saja ketika berdoa. Mengapa demikian? Karena Allah yang kami kenal adalah Allah yang maha hadir. Jadi ketika kami berdoa dengan menghadap arah manapun, ya silakan. Doa itu, ibadah itu sah-sah saja. Tidak diharuskan menghadap, pokoknya kalau ibadah harusnya ke utara atau kalau enggak ke selatan. Tidak seperti itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, khususnya kepada kawan-kawan saya yang Kristen, bagi saya sih saya perlu ingatkan dalam bagian ini mengenai keputusan beliau yang sekarang sudah menjadi mualaf, ya silakan saja. Yang mau saya tanggapi dalam bagian ini adalah mengenai salah satu kesaksiannya yang sedikit membuat perbandingan tentang agama Kristen dengan agama yang dianutnya sekarang. Nah karena itu teman-teman, mari kita lihat lagi satu bagian di dalam Alkitab. Di dalam Matius pasalnya yang ke-6
Yang tadi itu Matius pasal 15 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Sekarang Matius pasal 6 ayatnya yang ke-5. Dikatakan begini, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Jadi upahnya apa? Ya ketika mereka berkeinginan, mereka berdoa ini tujuannya supaya dipuji orang, yaitu upahnya. Kemudian dikatakan lagi di ayat yang ke-6, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi." Artinya, pada dasarnya kan Allah itu roh berdasarkan keyakinan iman Kristen. Jadi memang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kemudian dikatakan di sini, "Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Artinya, ini sebenarnya bicara tentang motivasi ketika berdoa. Kalau motivasinya memang pada dasarnya adalah untuk bersekutu dengan Tuhan, dan hal itu tidak diketahui oleh orang lain, inilah yang dinilai, yang diterima oleh Tuhan yang kami kenal di dalam Alkitab. Bukan ketika kemudian saya mau berdoa supaya nanti orang-orang yang lewat di jalan raya ini lihat saya ini seorang yang alim, seorang yang taat di dalam agama. Dan Tuhan tadi bilang di dalam Matius pasal 15 ayatnya yang ke-9 itu, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, ya. Kemudian teman-teman di dalam ayatnya yang ke-7, "Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Amin. Jadi di dalam keyakinan kami orang Kristen, bahkan sebelum kami berdoa pun, Allah yang kami kenal, yang kami sembah, itu sudah mengetahui apa yang kami perlukan. Lalu kemudian mungkin nanti akan ada pertanyaan, ya sudah kalau misalnya Tuhan sudah tahu apa yang kamu perlukan, ngapain lagi berdoa? Sebelum saya jawab pertanyaan seperti itu, misalnya saya juga tanya nih, emang Tuhanmu nggak tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu berdoa? Hah? Kalau Tuhanmu tahu, lalu ngapain juga kamu berdoa? Dan kalau Tuhanmu nggak tahu, masa Tuhan nggak tahu? Nah, kalau di dalam agama Kristen kami perlu tetap berdoa, walaupun Tuhan kami sudah mengetahui apa yang kami perlukan. Ini sebagai bagian dari kami menunjukkan sikap berserah bergantung seutuhnya kepadanya. Itulah sebabnya kami berdoa. Jadi kepada teman-teman saya dan khususnya kepada mualaf ini, yang mengenai keputusan Anda sih sekarang sudah menjadi mualaf, ya silakan saja ya. Itu urusan Anda, itu haknya Anda. Sebab di bangsa ini pun setiap orang dibenarkan ketika menganut agama tertentu sesuai dengan pengalaman spiritual masing-masing, ya silakan saja. Tapi apa yang Anda sampaikan itu, Anda menganggap bahwa arti dari berdoa ini adalah cara meminta kepada Allah atau cara meminta kepada Tuhan. Ini justru menunjukkan Anda ini sangat tidak mungkin salah satu debater Kristen. Karena doa itu, ini kan salah satu pengetahuan dasar ya ketika berbicara tentang iman Kristen.